A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang begitu indah ini, di hari yang begitu mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati berbagai keindahan, anugerahnya, dan berbagai macam kenikmatan tiada tara di dunia yang fana ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa subscriber santri Noe Santara yang saya hormati, alhamdulillah, izinkan saya di pagi yang cerah ini untuk menyampaikan sedikit terkait tentang keindahan Al-Quranul Karim. Saya membahas terkait tentang Al-Quran karena Al-Quran ini sangat berhubungan erat, yaitu dengan keberadaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dianggap sebagai bulan yang sangat mulia. Karena apa? Karena di dalamnya ada malam-malam Lailatul Qadar, yang pasti semua orang ingin meraihnya, ingin menggapainya, dan tidak ingin melewatinya kecuali bergadang di malam-malam ganjil pada akhir-akhir Ramadan nanti, agar bisa menikmati rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu disebut malam yang sangat mulia, ya. Dan malam-malam Ramadan itu mulia juga karena diturunkannya Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait tentang Al-Qur'an, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Jadi kitab Al-Quran itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fattabi'uhu, ada sebuah perintah. Al-Quran sudah diturunkan kepada Rasulullah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, harus mengikuti Al-Quran tersebut. Wattaqu, dan juga bertakwalah, la'allakum turhamun, supaya kalian menjadi orang-orang yang kelak nanti dirahmati. Bukan hanya kelak sebenarnya, tapi apa? Tapi tetap ketika kita mengkaji Al-Quran, mengkaji sejarah Rasulullah, kita akan senantiasa bisa tahu bagaimana Rasulullah itu jalan di jalur yang benar. Bagaimana Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam, bagaimana Rasulullah dalam mempraktikkan ajaran Islam di seluruh dimensi kehidupan umat manusia, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Al-Quran, mungkin orang banyak yang bertanya. Mungkin ada sebagian menyatakan, wah, ngikutin Al-Quran. Ada, ya, biasa orang menyatakan Quran sunnah gitu. Tapi apakah bisa seorang langsung mengikuti Al-Quran begitu saja? Jawabannya tentu tidak akan bisa. Walaupun misalnya orang-orang itu bisa bahasa Arab, ya, orang itu tahu kandungan Al-Quran. Sama seperti orang-orang di Jazirah Arab, mereka pandai berbicara bahasa Arab, tapi bisa juga membaca ayat suci Al-Quran. Tapi apakah mereka paham? Apakah mereka mengamalkan ajaran tersebut? Padahal mereka mengerti bahasanya. Tapi sangat disayangkan sekali, ma'al asyafis syadid, tidak semua orang bisa mengkaji dan mengikuti Al-Quran begitu saja tanpa bimbingan.
Jadi kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa mengikuti Al-Quran itu harus dengan bimbingan, harus dengan petunjuk, harus dengan arahan. Siapa yang mengarahkan dan memberikan kita bimbingan dan mengajarkan? Yaitu tiada lain adalah para alim ulama yang mengerti mereka apa yang disampaikan oleh para mufassirin. Karena ayat suci Al-Quran itu sebenarnya mengandung berbagai mutiara, berlian, hikmah, ilmu pengetahuan yang sangat berbagai macam jumlahnya dan banyak, yaitu penuh warna-warni jika kita ibaratkan. Jadi ketika ada orang yang gembar-gembor hanya dengan bisa bahasa Arab mengikuti Quran Sunnah, tentu menurut saya itu tidak akan pernah bisa. Tapi kita udah bisa misalnya bahasa Arab, sudah jago nahu dan sorofnya ya, grammarnya udah jago, kita harus tetap tunduk patuh sama para alim ulama. Kita belajar Al-Quran walaupun sudah ada terjemahnya misalnya, betul kita paham, tapi terkadang pemahaman yang kita pahami itu bisa salah, kita bisa salah langkah ya. Maka alim ulama di sini posisinya sangat penting sekali sebagai pembimbing kita. Nanti kita salah diarahkan, lalu ada muskilah, ada pertanyaan terkait Al-Quran, terkait asbabun nuzul, terkait tafsirannya, bertanya kepada mereka yang ahli ya. Jadi tidak sembarangan. Betul ayat tadi menyatakan ikutilah Al-Quran, kemudian selain itu bertakwalah agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi sepanjang sejarah kita telah hidup lama dari masa Islam, maksudnya dari masa kerasulan, dari masa para sahabat, sudah jauh sekali. Jadi kita ketika mengkaji Al-Quran harus tetap berada di sisi para alim ulama, sehingga nanti apa yang kita pahami dari Al-Quran bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi tidak mudah kita ngaku-ngaku misalnya, wah kita pengikut Quran dan Sunnah. Nggak gampang. Kalau ngaku mungkin sebatas mengklaim itu mudah, apalagi dengan lisan saja. Tapi untuk mempraktekkan, memahami kandungan yang dalam, memiliki Al-Quran itu jauharul maknawi, memiliki asbabun nuzul, lalu nanti kalau di hadis-hadisnya juga ada asbabul wurudnya. Itu tidak ada lain, kita harus mengetahui berbagai disiplin ilmu yang menunjang ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran itu dari keberadaan para alim ulama. Maka itu pada bulan Ramadan ini mari kita kaji Al-Quran dengan begitu dalam, dan jangan lupa mengkajinya di sisi para alim ulama. Kalau yang ada mungkin di sebagian di tengah pandemi ini ada majelis yang masih dibuka di daerah-daerah zona hijau, kita harus hadir di majelis tersebut. Kita duduk bersimpuh mendengarkan ucapan hikmah dan nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama yang bersumber tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian jika kita tidak bisa, mungkin kita tinggal di zona yang tidak hijau ya, zona yang mungkin agak rawan dari COVID, mungkin pengajian agak berkurang di sana. Kita masih bisa ngaji, kita masih bisa menyaksikan Zoom meeting dari para alim ulama, ceramah-ceramah yang ditampilkan di YouTube ya, di halaman Facebook dan yang lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat diri saya pribadi dan buat para subscriber Santri Nusantara, dan juga buat halaman Facebook Kiai Nusantara. Insya Allah jika bermanfaat, akan bermanfaat bagi diri kita, bagi ruhani, jasmani, dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.